Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 12. Apa kabar kalian anak kelas 12? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Bapak Jusman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-14 dengan judul materi Dasar Keterpanggilan Gereja Katolik dalam Membangun Bangsa dan Negara. Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini, pertemuan ke-14, kita akan melihat dasar keterpanggilan Gereja Katolik itu dalam bangsa dan negara itu bagaimana sih tujuan dan arahnya, begitu ya. Oke, kita masuk ke dasar keterpanggilan Gereja Katolik dalam membangun bangsa dan negara. Landasan atau dasar pijakan umat Katolik berperan aktif dalam pembangunan, bersumber dari ajaran dan teladan Yesus sendiri. Inilah yang menjadi dasar keterpanggilan gereja untuk membangun bangsa dan negara. Kalau di buku paketmu bisa kamu lihat di halaman 161. Nah, kita tahu bahwasanya Yesus mengajarkan memberi kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah. Dalam artian Yesus pernah berkata kepada para murid dengan penatua-penatua Yahudi pada saat itu. Dikatakan Yesus memberi kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Disinilah kita orang Katolik diajak untuk bisa membedakan secara tegas apa yang pribadi dan apa yang publik. Hal ini pribadi yaitu relasi kita dengan Allah, dan hal yang paling publik adalah relasi kita dengan sesama atau negara. Nah, dasar kitab suci tentang ajaran gereja sebagai dasar keterpanggilan kita untuk membangun bangsa dan negara terdapat dalam Injil Markus 12 ayat 13-17, di mana dikatakan dalam Injil ini bahwasanya kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seseorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Nah, pada kondisi ini, ketika Yesus dicobai para orang Farisi dengan Herodias dengan pertanyaan demikian, di situ Yesus sudah mengetahui arah tujuan perkataan mereka. Dalam artian, orang-orang Farisi atau orang-orang Herodian mau menjebak Yesus. Kalau dikatakan Yesus tidak, berarti mereka tidak membayar pajak, seperti itu. Jadi apa dikatakan Yesus secara tegas pada saat itu? Dikatakan Yesus, "Bawalah kemari suatu dinar atau supaya aku lihat." Dikatakan Yesuslah kepada mereka, "Ambillah uang itu, uang logam itu, supaya aku lihat," kata Yesus. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar tulisan Kaisar." Nah, ini dia. Mari kita amati gambar berikut. Oke, kita amati anak kelas 12 gambar berikut. Inilah gambar mata uang orang Yahudi Yunani, orang Yahudi kuno atau orang-orang Farisi dulu. Nah, pada saat itu diambil orang Farisi, inilah salah satu koin uang Yahudi kuno. Jadi apa kata Yesus? Yesus mengetahui kemudian mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku?
"Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat," kata Yesus. Inilah dinar tersebut, mata uang itu, sisi keping depan dan belakang. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Yesus secara tegas mengatakan demikian. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Pada saat itu apa dikatakan Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib, dan kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka sangat heran mendengar itu. Nah, jadi mereka ini, orang-orang Farisi dan Herodian ini mau menjebak Yesus. Seperti yang Bapak katakan tadi, seandainya dikatakan Yesus tidak membayar pajak, berarti mereka tidak akan membayar pajak. Maka dari itu Yesus menjawab dengan jawaban yang berbeda. Jelas sekali dikatakan Yesus bahwasanya berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Gitu ya. Ini dia. "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepada aku suatu dinar supaya aku lihat." Mereka pun membawanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ya, kita lanjut ke arah dasar Gereja Katolik Indonesia atau SAKI. SAKI ini Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia pada tahun 1955. Yang pertama, Tuhan berperan dalam sejarah, di mana dalam poin pertama ini Tuhan berperan dalam sejarah, bahwasanya dengan rahmat dan kekuatan Roh Allah kita meneruskan cita-cita para leluhur bangsa. Kita ingat anak cucu Abraham yang yakin bahwa dalam mencari sejarah kesejahteraan, yaitu Allah mencintai mereka ketika kita mengalami betapa egoisme dan mengerogoti hidup bangsa, dan tak kalah kita menyadari bagaimana dosa membelit manusia dalam lingkaran setan yang rumit. Kita terkenang akan Yesus Kristus yang memerdekakan manusia dari dosa dan segala akibat dosa, karena manusia menolak kasih sayang Allah. Itu dia untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, saksi keselamatan. Kita tahu bahwasanya kalau dikatakan saksi keselamatan berarti ke arah martiria atau kesaksian. Nah, guna menanggapi karya penyelamatan Allah itu, kita mau mewartakan kabar baik penyelamatannya kepada seluruh lapisan masyarakat demi Yesus Kristus, serta dalam rohnya yang menyertai orang beriman sampai akhir zaman. Kita berusaha melibatkan diri tanpa henti dalam berbagai bentuk dalam setiap situasi dan kondisi masyarakat sesuai dengan tahap perkembangan kita. Itu untuk poin yang kedua ya. Kita lanjut poin yang ketiga. Pengutusan gereja dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama menjadi persekutuan atau koinonia. Dengan merayakan koinonia dan karya pelayanan juga kita akan melihat dalam bidang diakonia, di mana dalam poin yang ketiga ini pengutusan gereja dibagi menjadi persekutuan ataupun koinonia dan diakonia ataupun pelayanan merupakan umat beriman yang diutus menjadi persekutuan ini tanda atau sebagai tanda
dan sarana kehadiran kerajaan Allah yang diwartakan oleh Putra Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus sendiri, sang jalan kebenaran dan hidup di tempat tinggal serta di lingkungan pengabdian masing-masing. Itu untuk persekutuan atau bidang koinonia ini. Jadi dalam bidang diakonia atau pelayanan, bahwasanya dalam ibadat dan membagikan iman dalam pewartaan serta bersama umat yang berlainan agama dan kepercayaan, mau mendengarkan bisikan roh bagaikan nabi yang jeli dan berani menampilkan pesan keselamatan dalam karya-karya pelayanan atau diakonia. Baik anak kelas 12, untuk tugas kamu pada pagi hari ini ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan dan terangkanlah arah dasar keterpanggilan Gereja Katolik dalam membangun bangsa dan negara. Yang kedua, jelaskanlah dasar kitab suci tentang ajaran gereja sebagai dasar keterpanggilan kita untuk membangun bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat, tetap semangat anak kelas 12 dalam pembelajaran agama Katolik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Josman Saragi mengucapkan terima kasih.